Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur atas kasih dan karunia-Nya kita dapat berjumpa kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi pada hari ini. Mari sebelum kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita datang kepada Allah untuk memohon pimpinan dan penyertaan-Nya, agar firman yang disampaikan memberi hikmat dan pengharapan buat kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Kau berikan sepanjang malam hingga pagi hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan renungan hikmat pagi, kiranya Engkau berikan kami pemahaman Tuhan akan apa yang akan Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Dan berkati kami untuk segala aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kiranya selalu memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hikmat pagi hari ini adalah kehinaan yang mulia. Nats Alkitab diambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 22 yang berbunyi demikian. Di sana mereka menguatkan hati murid-murid dan menasehati mereka, supaya bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi, saudara sekalian. Saudara, ada banyak kesaksian dan cerita dari orang-orang yang memutuskan untuk mengikut Yesus, lalu hidupnya menjadi sulit. Mungkin kita pernah mendengar cerita ketika orang mengikut Kristus dan hidupnya jadi makin sengsara, makin menderita. Atau mungkin justru kita sendiri yang mengalami hal tersebut. Tidak sedikit yang kemudian bertanya, kenapa ya ikut Tuhan Yesus kok malah jadi sulit? Pertanyaan tersebut mungkin berasal dari asumsi bahwa mengikut Yesus pasti akan membuat kita mendapat banyak kenikmatan, banyak kesenangan. Tidak heran apabila banyak orang yang kecewa kepada Tuhan karena asumsi awalnya yang keliru. Padahal pertanyaan yang seharusnya dipikirkan, direnungkan adalah, apa arti mengikut Yesus? Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa orang yang mau mengikut Dia harus menyangkal diri, harus memikul salib. Lukas 9 ayat 23. Pengajaran tersebut terus ditanamkan oleh orang-orang Kristen mula-mula. Mereka mengerti bahwa menjadi pengikut Kristus itu berarti harus bertekun di dalam iman serta mengalami banyak sengsara, seperti bagian firman yang kita baca hari ini, Kisah Rasul 14 ayat 22. Oleh sebab itulah, semua kehinaan, semua sengsara yang kita alami seharusnya tidak mengejutkan dan tidak mengerutkan iman kita. Lagi pula, bukankah Tuhan Yesus sendiri juga telah mengalami celaan, mengalami sengsara dan hina? Tuhan Yesus mengambil dan merengkuh jalan kehinaan dan sengsara. Dan semua itu Dia alami bukan karena kesalahannya sendiri. Namun saudara, melalui jalan hina dan jalan sengsara itu, Allah justru memberikan hormat, kuasa, dan kemuliaan. Filipi 2 ayat 6-11. Kehormatan dan kemuliaan itu juga yang Kristus berikan bagi setiap kita yang mau percaya dan setia sampai akhir. Itulah yang harusnya menjadi kekuatan dan pengharapan kita sebagai orang percaya ketika menghadapi kesengsaraan, ketika menghadapi kehinaan karena iman kepada Kristus. Ketika kita menghadapi jalan kehinaan dan kesengsaraan karena Kristus, maka bersyukurlah, saudara. Sebab itu berarti bahwa Allah sedang memurnikan dan juga menolong kita agar semakin mengenal Dia. Seperti yang Paulus katakan dalam Roma pasal 5 ayat 3-4. Saudara, kesengsaraan mungkin menjadi cela dan hinaan bagi dunia karena kita mau mengikut Kristus. Tetapi di mata Allah, kehinaan karena iman kepada Kristus adalah hal yang mulia. Apa yang mulia bagi Allah merupakan kehinaan bagi dunia. Tetaplah setia kepada Allah, sekalipun hidup kita mungkin mengalami banyak sengsara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah terlebih dahulu merengkuh jalan hina dan sengsara. Bukan karena kesalahan-Mu, melainkan karena Engkau menanggung kesalahan kami.
Dan kami juga bersyukur Engkau telah terlebih dahulu memberitahu kami bahwa mengikut Engkau pasti memiliki konsekuensi yang tidak main-main. Karena itu ya Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh kekuatan dari-Mu untuk tetap setia, berjalan bersama dengan-Mu, dan juga berpengharapan di dalam Kristus. Ampuni setiap kami ya Tuhan, kalau mungkin kami terlalu memikirkan bahwa mengikut Kristus pasti tidak ada sengsara sama sekali, tidak ada penderitaan sama sekali. Tuhan terus yang kuatkan kami di dalam menghadapi segala badai, pergumulan, ujian, dan juga kesengsaraan itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini dalam anugerah Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan memberkati.